Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'budu ka ghairi. Saya ini susah Gusti, susah sesusahnya. Zat sepenting engkau kemudian yang tahu kalau engkau penting itu hanya saya. Wah ini tidak fair. Loh, coba kalau orang mencintai sesuatu kan gitu. Misalnya kita bojo ayu kemudian wong liya kabeh darane elek, ki mangkel ora? Mangkel gak? Kamu beli Alphard. Kamu kira itu mobil mewah. Kemudian orang nyejajarkan podo mek keri, mangkel gak? Semua kenikmatan tuh kita nikmat karena itu diakui ya enggak? Wes gunane apa ke de Alphard gawa ning Gunung Kidul. Terus wong darani ngono iku padha mek keri ambek kejangke mangkel ora kira-kira. Enggak penting mewahnya ini tetap butuhnya pengakuan. Coba misalnya kamu jadi presiden hidup di dunia orang sufi. Sing darane wong penting wong soleh ahli sujud ora kakuat iki. Keteko di Barnos. Karena itu dihormati situ hanya orang apa soleh. Kakuat gak? Oh kakuat gak? Atau kowe dadi artis top teko ning daerah Gunung Kidul wong desa-desa terus diundang lek. Oh mangkel kae. Le bayangno. Oh, kamu menteri top, menteri BUMN bareng dolan itu iso diundang lek. Mados walang lek ngono. Oh mangkel. Karena orang keren itu butuh pengakuan apa? Wes misalnya di bojo ayu terus wong liya kabeh darane elek ki mangkel gak? Sebetulnya orang merasa nikmat itu karena pengakuan. Bayangkan andekan orang itu melihat Alphard itu tidak wow. Orang punya Alphard gagah enggak? Oh enggak gagah kalau orang lain enggak bilang apa? Oh. Ya mau misalnya di goning desa terus orang desa nganggap kamu model tepak terus saya mau badhe numpang wedhus kula angsal Pak. Kagak habis kan. Makanya branded itu harus dimaklumatkan. Nah, itu bayangkan Nabi Ibrahim. Zaman itu ada Raja Namrud yang dipuja-puja, ada orang kaya dipuja-puja. Kemudian engkau yang Tuhan, pemilik langit bumi, enggak ada muja-muja engkau. Ini enggak fair ya Allah. Nangis. Orang kok kowe eling pangeran sak jam swarga Gusti. Dasar gak bakat wali. Saya itu pernah kangen Nabi Ibrahim itu sampai nangis dan itu saya tidak berdoa. Semua yang terkait Nabi Ibrahim itu saya baca, mulai surat Quran, tafsir tentang Ibrahim. Dan sampai saya di Kudiro di Tafsir Allah pernah ziarah ke makamnya Nabi Ibrahim. Itu saya hampir nggak pernah doa. Saya isek. Ya karena tadi, ketika Nabi Ibrahim nangis-nangis gitu, ya Allah ini tidak fair. Engkau zat terpenting di alam raya ini, kemudian nggak ada menuhankan engkau, nggak ada perhatian sama ini tidak fair. Susah sekali karena yang tahu engkau Tuhan itu saya tok. Masyhur itu sama Allah. Karena Ibrahim nangis-nangis itu terus sama Allah diterbangkan ke langit. Itu disebut wakadzalika nuri Ibrahim malakutas sama. Di langit ada jutaan malaikat sujud, jutaan malaikat rukuk, jutaan malaikat baca tasbih. Nabi Ibrahim oke Gusti kalau gini ya benar ini baru benar kata. Makanya terus Allah dengan keangkuhannya karena Allah punya sifat angkuh dan itu sah walahul kibriya. Kan sifat angkuh baik untuk Allah tapi tidak baik untuk makhluknya dan Allah dengan sifatnya walahul kibriya. Kata Allah, kalau nasihati para nabinya, kamu tidak usah susah. Jika di bumi jarang orang nyembah saya. Innalladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar wa hum la yasamun. Kamu tenang saja. Orang yang di sana di langit-langit itu maksudnya para malaikat itu bertasbih siang dan malam. Wa hum la yasamun dan mereka tidak berhenti-henti, tidak bosan-bosannya bertasbih. Jadi nabi itu baru terhibur kalau yang diidolakan itu keren. Itu nabi, itu wali. Itu wali kutub, itu wali. Kamu enggak nyebut Allah itu. Sebenarnya kamu kan enggak ingin kan bangun malam ingat Allah. Berhubung utamu akeh. Terus Allah mbok libatno, mbok nyaur kan sebenarnya itu. Kamu ingin jadi bupati. Sebenarnya kamu enggak kangen Allah. Kamu ingin jadi bupati. Terus Allah mbok jak koalisi kan gitu. Terus malam-malam Allah, ya Allah ini hambamu ya Allah minta ini. Sebenarnya kamu kangen Allah apa kangen keinginan kamu? Terlalu menyindir banyak orang ya. Maksudnya ini cerita saja. Ya sudah ini kayaknya kok banyak yang tersindir. Tapi ini kan ngaji. Yang ngaji itu harus naik kelas. Ya sudah tidak usah diteruskan kok banyak yang tersinggung. Ya sudah tidak usah diterusin. Walau akhidu mau mengalap sapa Allah anasa yang manusa bima lan perkara kasabu kang nglakoni sapa anas. Minal ma'asi sing pira-pira maksiat. Mataroka. Mongko ora ninggal sapa wa ta'ala dzuriya ing atase ndhuwure ayil ardi min dabatin saking kewan apa wae
Nasama tegese kewan tadubu kang melata pun nasama alih ing atase arat. Kalau saja Allah ingin merusak manusia karena dosa-dosanya, pasti tidak disisakan beberapa sesuatu yang jadi kebutuhan manusia, termasuk dabam. Misalnya nggak ada hewan, nggak ada tanaman, nggak ada apa saja di bumi. Karena Allah ingin mengadab manusia. Tapi nyatanya di balik mereka maksiat, tetap fasilitas kepentingan manusia ada. Karena sifat ghafurnya Allah, sifat rahmannya Allah. Walakin yu akhiru tetapi ini ngakhirna sapa wa hum wong akeh ila ajalin tumeka maring batas musaman kang wis ditentono. Yaumil kiamat itu tegese dina kiamat. Fa idza jaa mongko nalikane teka apa ajaluhum ajale wong akeh fa inna wa mongko satuna wa taala iku kana ana sapa wa bi ibadihi kan kawulan wa basiran dat sing mirsani. Fa yujazi mongko males sapa wa ing wong akeh ala amali ing atase wong ngamale wong akeh. Carane ngemales Allah tentu profesional atau prosedural fi isabatil mukminin kelawan ganjar wong mukmin wa iqabil kafirin lan nyiksa wong kafir. Ya jadi Quran itu gunanya ya membuat logika yang benar supaya orang itu menghindari kesalahan. Jadi menakut-nakuti itu kalau nggak harus tentang neraka, takut dari kesalahan, takut dari kebodohan. Kan kita juga takut kan, punya pemimpin yang salah, takut punya kasus, takut kepleset. Ketakutan tidak harus dari neraka. Makanya saya berkali-kali bilang, saya sering dulu dinasihati Mbah Mun, enak kepen alim, ojo sering maca tafsir, mari goblok dari Mbah Mun. Maksudnya mari goblok itu gini, mufassir itu manusia, kadang dia itu satu ayat umum, dia mendiktekan ke satu kasus, padahal kasusnya lebih umum. Makanya berkali-kali sama nani umpomong ini, contohnya ini, karena nanti itu mengikat. Misalnya gini ya, saya ulang lagi ya, ben gayamu kayak wong alim. Coba andekan kapasitas Anda itu RT, minta jadi presiden, itu ngelama apa doa? Tidak jawab saja. Ngelama. Jatah kamu untuk azab, kok jaluk Lailatul Qadar, itu ngelama apa Anda? Mestinya jalukmu orang untuk azab, itu bagus sih. Paham ya? Banyak ulama diajak istisqa gak mau. Banyak itu ulama. Ayo istisqa kita karena sudah lama gak hujan. Kata ulama tadi, jatah kita ini kena hujan batu dari langit. Gak hujan batu sudah bagus. Gak usah minta. Ulama macam-macam. Lah rai-rai ngene iki pantese entuk Lailatul Qadar untuk adab ayo jawab. Orang untuk adab wis bagus. Yo dadi dongane ya Allah. Ampun jenengan siksa la tu'akhidna. La tu'akhidna maknane njuk Lailatul Qadar mbok ora disiksa. Ya makam kita itu masih Rabbana la tu'akhidna. Iku supaya gak disiksa innasina waqtuna kalau kita salah. Kowe kan gak kalau. Wah sudah salah. Jadi donga innasina waqtuna sange apikane pangeran wae ditambahin kalau kita salah. Kalau kita kan sudah tidak kalau lagi sudah. Sudah jelas salah berkali-kali lagi. Mbok wong diisin. Julak jaruk Lailatul Qadar gak diisin. Tapi oleh wong pangeran apian, pangeran kan tapi misalnya pangeran ora aku luwe apian timbang aku. Jadi sowe disahno permintaan. Tapi gak dikabulno. Mau disahno tapi ora usah apa? Disahno iku iman jalin jan wong goblok piye meneh, macam-macam. Makanya doa paling fair itu ya Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Makom kita itu di sepuro pangeran. Sing bener donga traweh-traweh lho ning Tuban ning Jogja wis bener apa innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ora ana guru-guru kita donga ya Allah anilna lailatul qadar ya Allah. Ka ono sarahku kiye kita ora ono ngajarno ngono ya Allah innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jenengan kandat sing kathah nyepurane lan seneng nyepuro impun jenengan sepuro. Iku wis bagus sudah. Udah bagus. Ndelok Lailatul Qadar gresuk ndelok srengenge. Terus ndelok angin. Angger daerah Gunung Kidul banter terus anak-anak. Boy wong tahu diri, maksud kula nggih tetep minta Lailatul Qadar tapi tahu diri. Misalnya suwe bar sedekah, puasa bar salat 1000 rakaat terus utang mesti sahur. Ambek togo-togo sing mbok dolimi jaluki sepuro. Pas kowe tenan mergo ngrasa ora dolim nduk Lailatul Qadar. Tapi kira ngrasa ora dolim wis ujub sombong. Wong sombong ya ora berhak meraih. Lah terus piye Gus? Ora piye biasa wae, pokoke biasa wae. Makom kita kok ora kena adab itu sudah luar biasa. Ora penuh adab piye. Wis ngene iki luar biasa, napa? Luar biasa. Mpun nang ngandel kula. Mesti ngene iki keadaan seperti ini terus. Soale dongane wae Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Itu jadi itu sudah luar biasa. Nah, ini kan teruskan dawuh Mbah Mun. Misalnya Allah bilang gini, fattaku, maka takutlah kamu. Biasanya mufassir ditambahi minan nar, maka takutlah kamu masuk. Sebetulnya yang perlu dihindari dari kita
Takut itu ya, takut salah, takut bodoh, takut terdolimi, takut mendolimi orang lain, takut hidup tidak ada gunanya. Tapi mufassir tentu milih yang populer. Takutlah kamu dari api neraka. Coba misalnya gini, kita nanti masuk surga. Kemudian zaman di dunia kita tidak pernah berkampanye ya atau berkontribusi untuk agama Allah. Cara saya itu izin. Kata Imam Malik, saya masuk surga. Kemudian orang yang mencintai saya masuk surga itu saya malu. Rasulullah juga gitu. Saya sebagai pemimpin umat, saya malu masuk surga. Dan satu dari umat saya masih masuk neraka. Jadi ulama dulu tuh ketakutannya bukan sekedar masuk neraka. Takut malu, takut bodoh, takut keliru, takut. Saya misalnya nanti masuk surga itu malu. Andaikan saya tidak pernah ngajar tafsir Jalalain. Malu saya. Karena kalau tanya Allah, hak kenapa pun swarga? Terus dibon swarga. Tapi kalau pernah baca tafsir jalan kan anak keren nih. Keren artinya saya pernah mengkampanyakan Quran, pernah mengkhidmati Quran, pernah ngitmai kitab engkau ya Allah. Saya pernah ngitmai umatnya Rasulullah yaitu sampean kabeh. Pernah mulang, pernah sowan. Saya tiap bulan sowan jenengan gak sopan tapi. Mulane kira usah bales sowan rono malah ganggu aneh-aneh. Kadang santri yo pidol, wis diulang cek sowan. Orang tuh kiai kalau sudah di rumah tuh milik keluarga biar fair. Bermulang cek assalamualaikum terus kiai ini kagok keluargane ku kapan? Boyo mikir bocah ora karu-karuan. Jadi seneng ya di ilmoni, napa seneng ya di ilmoni. Saya ulang lagi ya. Nah, kata yang ditafsir itu sering tidak mengikat. Makanya kata Mbah Mun, baca tafsir itu dikurangi. Maksudnya dikurangi itu bukan apa-apa, maksudnya tadi kalimat yang ditafsir itu tidak mengikat. Yang mengikat itu yang kalimat di Quran. Nah, kalimat Quran itu umum, napa? Misalnya gini, Allah halo gini. Ikdilu, kamu harus berbuat adil. Lalu adil itu misalnya mufassir menafsiri, adil itu menyamakan di antara dua orang konflik. Misalnya di MK 01 dan 02 dianggap sama, itu namanya adil. Itu kan dawe mufassir. Atau misalnya gini, Allah bilang gini ke saya, hak kan ada di kiai sing adil. Terus adil ditafsiri orang, adil itu menyamakan sesama murid, haknya sama. Nah, tapi bisa saja adil itu di luar itu semua. Misalnya gini, ternyata adil menurut Allah gini. Adil maknanya seimbang, apa? Adil itu maknanya apa? Seimbang. Lalu keseimbangan seorang hamba adalah dia ingat Allah lebih banyak. Karena ini bandul yang benar-benar nyata. Allah itu nikmatnya nyata. Sehingga ketika saya sebagai orang alim ingat saya alim itu karena Allah, dikasih ilmu Allah, dikasih cerdas Allah, dikasih semuanya dari Allah. Sehingga saya itu tidak merasa kumuluhur pada kalian karena semua ini dari Allah. Kemudian Allah sendiri yang memerintahkan, kamu harus mengajar. Maka saya ada arep-arep salam template sampeyan, penghormatan sampeyan, apresiasi sampeyan karena saya hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya adil, meletakkan sesuatu proporsional. Itu juga adil namanya. Makanya seseorang itu enggak bisa dikatakan abid selagi belum tahu kalau ibadahnya minallah. Jadi misalnya ke ibadah tok. Ternyata kamu yakin itu ibadah kamu, amal kamu itu belum abid. Abid hakikat adalah alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula anda tahu. Ketika kita sujud yakin ya Allah alhamdulillah jenengan menakdir saya sujud. Saya salat alhamdulillah engkau menakdir saya salat. Sehingga minallah dulu pikiran itu semua kebesaran kemendahan ini minallah dulu. Baru setelah minallah kita yakin billah. Setelah billah juga yakin ilallah. Misalnya gini Allah itu. Setelah saya ngajar tafsir Jalalain, kepentingan saya satu. Hamba-hambanya Allah menjadi tambah mencintai Allah. Tidak mencintai saya. Enggak penting sampean mencintai saya. Makanya Imam Syafi'i tiap ngajar bilang begini. Wadittu annal khalqa ta'allamu hadal ilma wala yahmadunani. Saya senang kalau kalian belajar fikih sama saya. Tapi kamu enggak usah muji saya. Jadikan fikih ini alat taqarrub kamu kepada Allah. Itu namanya minallah wa ilallah. Itu adil. Tapi adil yang dijelaskan ulama beda-beda tadi. Ada mengatakan adil adalah proporsional antara murid, antara keluarga dan murid. Meskipun kamu senang mulang, jangan merantarkan keluarga. Itu tidak adil. Itu kan versi, no? Maksudnya Mbah Mun, kamu jangan terjebak versi-versi dalam tafsir. Paham ya? Karena Allah hanya ngendikan i'dilu wa aqrabu. Paham ya? Tapi kan penjelasan adilnya orang versi. Paham ya? Ada yang nulis adil adalah meskipun mimpin masyarakat, ya ingat keluarga. Karena sing tukang wayo kan nafsiri adil adalah karena laki tidak cukup istri satu maka ya kan yo repot nanti. Tapi kalau kadung istrinya 3 atau 4, adil adalah harinya sama meskipun janda dan perawan. Jari sing lanang gak adil adalah proporsional. Sing wis suwi dikumpuli dikurangi.
Yang baru ya mungkin kabeh enggak kalau nuruti. Mungkin enggak? Ya, tapi itu kan versi, nama. Maka kata Mbak Mun itu memang saya itu merasakan, saya sebagai mufasir merasakan memang saya kan sering baca Jalalain beda dengan tafsir Munir, nanti beda dengan tafsir Qurtubi. Saya beri contoh misalnya. Dan kamu pasti salah jawab ini. Kalau kamu benar berarti ya alim tenan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru binas shalah. Orang kalau pergi itu boleh enggak ngosor salat? Enggak, jawab saja. Boleh kan? Ngosor salat itu apa? Misalnya salat asar 4 jadi berapa? 2. Kalau isya jadi 2. Kalau subuh? Enggak, sudah maju lah. Maghrib? Enggak, kan yang bisa dikosor hanya berapa? Yang rubaiyah, yang apa? Berarti kamu yakin antak suruh minas sholat artinya 4 jadi 2, yakin? Enggak, jawab saja. Yakin. Nah itu termasuk orang pinter ya. Berarti ilmu lagi sak trip. Ya? Sebetulnya kata Imam Qurtubi enggak. Ayat itu kan hanya bilang gini, kalau kamu bepergian maka kamu boleh menyendak sholat. Qasru itu memotong. Dari aturan yang dulu 4 menjadi 2. Sebetulnya ada hanya itu tok. Aturan tidak boleh membawa najis menjadi boleh. Aturan harus tumak ninah menjadi tidak harus tumak ninah. Misalnya kamu sholat dalam keadaan perang, wajib tumak ninah apa boleh sambil lari-lari? Boleh sambil lari-lari. Boleh gak ketika perang kamu sholat sambil menghadap tidak ke kiblat? Boleh. Makanya antak suruh minas sholat maknanya apa? Jika kamu pergi, maka dalam konteks itu kan perang ya. Ayat itu memang konteksnya perang. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafar. Jika kamu dalam keadaan perang, maka boleh memangkas apa yang pernah wajib dalam aturan sholat. Paham ya? 4 menjadi 2. Keharusan menghadap kiblat menjadi tidak wajib. Membawa najis sholat sah enggak? Enggak kan? Tapi kalau dalam perang, kemudian pedang kamu ada najisnya, boleh dibawa enggak? Boleh. Jadi maknanya taksuru, a'ammu min ayakuna qasra sholat, wa a'ammu min ayakuna wajibati sholat yang sekarang enggak wajib. Semua itu namanya juga meringkas kewajiban. Berarti nak mana nih, Bi? Jika kamu dalam keadaan perang, maka boleh memangkas sesuatu yang dulu wajib menjadi tidak wajib. Yang dulu haram menjadi boleh. Tapi mufassir menyontohkan qasru sholat hanya 4 menjadi 2. Dong ya? Oh ya, nangke alim ngono tenan wis dokter tafsir sah. Engko tak iku sudah dhewe. Tapi ora perlu orang lain ngakui. Jadi itu contoh kecil. Jadi mufasir karena kebetulan dia tahunya hanya qasru sholat itu 4 jadi 2, dia itu. Padahal di tafsir lain diterangkan qasru itu artinya menyingkat atau mencendak atau memangkas. Dulu wajibnya sholat itu nggak boleh bawa sesuatu yang najis. Tapi kalau sholat dalam keadaan perang dan pedang kamu ada darahnya, boleh nggak dibawa? Boleh. Bahkan Allah menyuruh dibawa. Dan boleh nggak madhep kiblat. Fa in khiftum farijalan auruk banat lagi faida amintum fadzkurullaha kama allamakum. Ketika keadaan aman baru sholat sesuai standar. Nah berarti kan ada qasru sholat, ada pemangkasan aturan sholat. Kayak misalnya begini. Dalam keadaan normal boleh nggak kamu motong pohon pisangnya tetangga tanpa izin? Nggak boleh kan? Tapi misalnya ada banjir bandang, kemudian kamu bisa selamat kalau motong itu wajib izin apa malah haram izin? Haram izin, harus kamu langsung potong, karena kalau tanpa begitu kamu dan yang punya wajib meridhoi. Kalau nggak meridhoi disalahkan syarak malah. Paham ya? Jadi ini penyolongan yang wajib. Tapi tak sebab potong kayak ngelangihin, terus gedangnya mbok pangan, itu berlebihan. Karena Allah memaklumi hanya untuk ngelangi. Jebule wis menisan lah itu di luar izin syariat apa? Di luar izin syariat. Itu melampaui batas itu. Syaratnya boleh itu ghairu baghiw wala adfamani turra itu darurat syaratnya ghairu baghiw wala dan tidak boleh melebihi batas. Ora ape ngetok gedange jupuk sik sing mateng dipangan terus diketok. Ora oleh. Paham jelas ya. Makanya kalau ngaji tafsir ya saya kan berkali-kali ada makna di tafsir Imam Suyuti saya tambahi umpamanya ini. Maksudnya umpama itu supaya contoh itu tidak mengikat. Jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan contoh. Ya kayak tadi misalnya antak suruh minas